Mari kita sambut bulan Ramadan ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan iman dan takwa kita, sehingga nantinya kita akan benar-benar menjadi generasi yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya, generasi yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian generasi yang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkum jannatu rizquha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Tawangsari, karyawan dan karyawati SMA Negeri 1 Tawangsari yang saya hormati, peserta didik SMA Negeri 1 Tawangsari yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama dan paling utama dalam tausiah saat ini, saya mengajak pada diri saya khususnya dan semua kaum muslimin dan muslimat untuk selalu bersyukur pada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan pada kita semuanya. Kita sudah diberi kesempatan, diberi keamanan, diberi kesehatan, semuanya itu atas izin Allah. Dan yang paling utama, kita masih diberi keimanan kepada Allah, maka kita wajib bersyukur. Lain sakartum la zidanakum wa lain kafartum inna adzabil lasadid. Salam dan selamat kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk-petunjuknya kepada kita semuanya, yang insya Allah kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Selanjutnya, anak-anak semuanya, kaum muslim dan muslimat, pada kesempatan yang baik ini saya mengingatkan, karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Gunakan masker dengan benar, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, kemudian menjaga jarak, membatasi bepergian, aktivitas di luar rumah, kemudian menghindari kerumunan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini akan kami sampaikan sebuah ayat yang mengingatkan pada kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menjalankan ibadah puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini mengandung makna ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini seruan disampaikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beragama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu sekalian berpuasa seperti telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Nah, la'allakum tattaqun. Tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, kita akan punya kewajiban untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mari kita renungkan perintah ini
diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang-orang Islam saja yang punya kewajiban untuk berpuasa. Maka karena kita sebagai warga negara yang baik, warga negara Indonesia, di mana di Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ada orang yang menetapi agama selain Islam, berarti mereka tidak punya kewajiban untuk berpuasa. Maka yang punya kewajiban puasa siapa? Ya kita, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak punya kewajiban puasa. Maka kita jangan manja, minta untuk dihormati, minta untuk ditolerin orang-orang lain untuk tidak berpuasa. Karena mereka tidak berpuasa, ya kita tidak usah minta mereka untuk berpuasa. Jadi yang berpuasa itu kewajiban kita umat Islam. Jadi kemudian kita berteriak-teriak, orang lain harus juga berpuasa, orang lain harus menutup warungnya, warung makan harus tutup di siang hari. Kan yang puasa itu orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman saja ada yang tidak berpuasa, yaitu ibu-ibu yang sedang haid. Kita orang beriman yang sedang menjalani perjalanan, orang yang sakit tidak berpuasa. Nah, kalau warung makan harus tutup, nah bagaimana yang tidak berpuasa? Dan selanjutnya yang harus kita ingat, berpuasa itu la'alakum tatakun. Nah, la'alakum tatakun, supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk itu, mari anak-anak semuanya kita renungkan pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa? Nah, orang yang bertakwa itu ciri-cirinya dalam surat Al-Baqarah ayat yang awal itu sudah disebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan ini Al-Qur'an, yaitu tidak ragu-ragu lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada keraguan fihi di dalam Al-Qur'an itu hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Bahwa kita orang yang bertakwa, orang Islam itu harus mau menggunakan Al-Quran sebagai pedoman beribadah. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus rajin membaca Al-Quran. Karena tanpa membaca, kita tidak mungkin memahami isi dari Al-Quran itu. Nah, selain membaca, juga harus mengetahui maknanya, artinya bagaimana. Kemudian kita pahami, maka kita harus belajar istilah Jawa. Istilahnya ada yang mengatakan ngaji. Harus ngaji Al-Quran. Kita kaji isi Al-Quran, kita pahami isi Al-Quran, kemudian kita akan tahu apa yang diarahkan Allah melalui Al-Quran. Kita akan mengerti isinya. Ada perintah, kita kerjakan, ada larangan, kita jauhi, kemudian ada cerita, kita yakini. Terus kemudian ayat berikutnya mereka, jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Jadi orang yang bertakwa itu mereka yang percaya pada barang-barang yang gaib. Jadi kita harus yakin adanya malaikat, yakin adanya Allah, yakin adanya jin, yakin adanya hari akhir. Jadi hal yang gaib bil ghaibi wa yuqimuna shalah, dan mendirikan sholat. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, kita harus rajin sholat. Sholatnya harus rajin. Sholat berjamaah itu kalau perlu kita laksanakan, benar-benar harus kita usahakan. Nah, syukur bisa sholat berjamaah. Maka sholat wajibnya mari kita tertibkan. Nah, kemudian sholat-sholat sunnah ditingkatkan. Lagi munas sholat. Wa mimma royakenahum yunfikun, dan pada sebagian harta yang telah direzekikan, yaitu kita mau berinfak. Maka kesempatan ini saya mengajak agar kita dapat meningkatkan. Jadi momentum bulan Ramadan ini marilah kita gunakan untuk meningkatkan
meningkatkan kemauan kita untuk membaca. Maka kalau hubungannya dengan anak-anak semuanya, dengan literasi, kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk selalu membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca. Maka kalau ada orang yang mengaku beragama Islam, orang iman, orang Islam tapi tidak suka membaca, itu berarti ironis. Maka kita sebagai umat Islam harus rajin membaca, paling tidak Al-Quran membaca ya. Terlebih membaca Al-Quran itu ada pahalanya. Kita baca Al-Quran, kita gunakan ini momentum untuk kita rajin membaca. Ya, tidak hanya sekedar membaca, kemudian dipahami, diayati, kemudian diamalkan, membaca. Maka harusnya anak-anak semuanya sebagai umat Islam itu benar-benar harus rajin membaca. Dan momentum ini, momentum bulan puasa ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan kejujuran kita. Jadi biar kita menjadi lebih jujur, jadi punya karakter yang jujur. Dalam hadis Bukhari disebutkan anak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Malam yada qaulaz zuri wal amalabi walaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa sarabahu. Hadis riwayat Bukhari. Malam yada, barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zuri, ucapan dusta, goroh, ucapan dusta, ucapan bohong, wa amala bihi, dan masih mengerjakan bihi dengan ucapan dustanya itu walaisa lillahi, maka tidak ada bagi Allah hajatun, hajat, kemauan, fi ayada'a, di dalam mereka meninggalkan to'amahu, makannya mereka, dan basorobahu, maupun meninggalkan minumnya. Jadi kita berpuasa ini menahan lapar, menahan minum, menahan haus, tidak makan, tidak minum, tidak ada artinya apa-apa, karena Allah tidak punya hajat untuk memberikan pahala. Sehingga hari di dalam bulan Ramadan ini benar-benar kita gunakan momentum untuk melatih diri kita untuk berkata jujur, untuk berbuat yang jujur, sehingga nanti di luar bulan Ramadan kita sudah akan terlatih. Nah, kita akan berbuat jujur, berbuat yang amanah. Itulah harapannya. Jadi dengan bulan Ramadan ini, marilah kita gunakan momentum sebagai meningkatkan karakter kita menjadi lebih baik. Jadi kita punya jujur, amanah, kemudian juga mujid. Artinya kita harus hemat, cermat, bersahaja. Dalam bulan Ramadan, siang hari kita menahan lapar, kita menahan haus, maka dalam hati kita akan tergugah untuk peduli kepada sesama. Betapa orang lain yang tidak makan, tidak minum berhari-hari, kita hanya sehari saja kadang-kadang sudah lapar sekali, sudah rasanya, sehingga akan timbul di hati kita rasa peduli kepada sesama, sehingga kita akan memperhatikan. Nah, dengan begitu kita juga akan menjadi tidak suka hidup boros, jadi makan terus, akhirnya tidak hemat, punya uang sedikit saja udah inginnya jajan baik. Maka ini momentum bulan Ramadan kita gunakan untuk meningkatkan karakter kita jujur, meningkatkan karakter hemat, dan juga kita akan menjadi ahli sedekah. Itu mari anak-anak semuanya, bulan Ramadan kita sambut dengan penuh gembira. Kemudian kita manfaatkan bulan Ramadan ini
dengan sebaik-baiknya. Kita lebih banyak beribadah, beramal solih, sehingga nantinya benar-benar kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Yaitu satu, kita akan percaya pada hal-hal yang gaib, pada Allah, pada malaikat. Kalau kita sudah percaya pada Allah, pada malaikat, maka kita akan di mana saja kita akan berbuat jujur. Baik itu dengan ada orang lain maupun tidak ada orang, kita akan selalu berbuat jujur. Karena kita tahu bahwa kita selalu diawasi oleh Allah, diawasi oleh malaikat-malaikat, sehingga akan selalu berbuat jujur. Kemudian kita akan tertib menjalankan ibadah, sholatnya menjadi tertib, sholat wajibnya tertib. Kemudian syukur-syukur bisa selalu sholat berjamaah, namanya seperti itu. Kemudian kalau kita punya rezeki, kita ringan untuk sedekah, ringan untuk berinfak. Nah, karena kita punya keinginan untuk berinfak, punya sedekah, akhirnya apa? Kita akan menjadi lebih berhemat, tidak boros. Itu yang harapannya. Kemudian juga ada kemauan untuk bisa kerja dengan lebih baik. Itu nana semuanya. Jadi tema pada tausiah ini intinya mari kita sambut bulan Ramadan ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan iman dan takwa kita, sehingga nantinya kita akan benar-benar menjadi generasi yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya, generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian generasi yang cerdas. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat mendorong kita semuanya untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita. Dan ada tutur yang kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.